Halo teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 5 ingin membuat video pembelajaran tentang perompakan di laut lepas. Di sini, perkenalkan dulu, saya ingin Aini dengan izin 02214 bersama teman saya. Saya Evan Adriawati Perwira dengan NIM E002213. Saya Intan Saraswati Rahmaja dengan NIM E002223. Saya Kanjina Istri Hamida dengan NIM E0022242. Selamat menonton! Selamat menonton! Laut memang tampak tenang, tapi tidak selalu aman. Di beberapa sudut perairan dunia, perompakan masih menjadi ancaman nyata. Bukan sekedar kisah bajak laut, ini adalah kisah nyata yang masih terjadi di laut lepas. Secara sederhana, perompakan adalah tindakan kejahatan bersenjata yang dilakukan di laut oleh sekelompok orang, dengan tujuan mengambil alih atau merampas barang secara paksa. Menurut hukum internasional, perompakan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan di laut lepas tanpa otorisasi negara manapun dan menjadi ancaman serius bagi keamanan maritim global. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan laut lepas? Laut lepas adalah bagian dari lautan yang berada di luar yurisdiksi negara manapun. Wilayah ini dimulai setelah batas 200 mil laut dari garis pantai suatu negara yang dikenal sebagai zona ekonomi eksklusif. Semua negara bebas berlayar, menangkap ikan, bahkan melakukan riset. Tapi di balik kebebasan itu, tersembunyi celah bagi kejahatan seperti perompakan untuk terjadi tanpa batas negara. Apa aja sih landasan hukum perompakan di laut lepas? Yang pertama, UNCLOS tahun 1982, khususnya pasal tentang tindakan kriminal di laut lepas. Yang kedua, hukum nasional negara pantai dan negara bendera kapal. Yang ketiga, perjanjian regional seperti RICAP atau Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia. Apa ciri-ciri perompakan? Perompakan memiliki ciri khas yang berbeda dengan kejahatan biasa. 1. Terjadi di laut, terutama di luar wilayah yurisdiksi suatu negara. 2. Pelaku biasanya menggunakan kapal kecil cepat dan bersenjata. 3. Korban adalah kapal dagang, kapal tanker, kapal kargo, atau kapal pesiar. 4. Tujuan utama pelaku adalah pencurian barang berharga, uang, atau pembajakan kapal. 5. Pelaku sering menggunakan kekerasan terhadap awak kapal. Apa aja ya penyebab perompakan? Yang pertama, letak geografis yang strategis seperti jalur pelayaran internasional yang sibuk. 2. Pengawasan keamanan laut yang kurang memadai. 3. Kondisi sosial ekonomi yang buruk di daerah sekitar pelabuhan. 4. Kelemahan hukum dan penegakan hukum di perairan internasional. Dan yang kelima adalah keterbatasan kemampuan patroli dan pengawasan di laut lepas. Apa sih dampak perompakan di laut lepas? Pertama, kerugian ekonomi besar bagi perusahaan pelayaran dan negara. Kedua, ancaman keselamatan jiwa awak kapal. Yang ketiga, gangguan pada rantai pasok barang internasional. Yang keempat, meningkatkan biaya asuransi kapal dan barang. Lalu yang kelima, menurunkan citra dan keamanan pelayaran internasional. Kemudian kita memasuki contoh senjata apa saja yang digunakan oleh para perompak. Yang pertama ada M16, yang kedua ada pisau, dan yang terakhir ada bom atau granat. Kira-kira apa aja ya contoh kasusnya? Yang pertama, kasus perompakan di perairan Somalia yang sangat terkenal, terutama pada tahun 2008 sampai 2012. Yang kedua, perompakan di Selat Malaka yang sering terjadi karena lalu lintas kapal yang padat. Sekian video pembelajaran dari kelompok 5. Terima kasih.